Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, kita senantiasa berenang dalam lautan nikmat dan karunia Allah. Kenikmatan yang tak bisa dihitung dan dinilai meskipun dengan dunia dan seisinya. Satu contoh, ketika kita bernapas, kita menghirup udara sebanyak 7-8 liter setiap menitnya. Sebanyak 20% dari udara yang dihirup adalah oksigen. Dan 1/4 dari oksigen yang kita hirup dikonsumsi oleh paru-paru kita. Sekitar 550 liter oksigen murni yang dibutuhkan manusia setiap harinya. Jika kita harus membeli oksigen itu, katakanlah harganya per liter Rp25.000, berarti satu hari kita harus mengeluarkan biaya Rp13.750.000. Berapa biaya yang harus kita keluarkan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun? Apalagi jika dikalikan dengan usia kita sekarang. Tapi subhanallah, oksigen diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Baru satu nikmat, belum nikmat yang lainnya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu ingin menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya tiada ada di antara kamu yang sanggup menghitungnya karena banyaknya. Karena itu, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadah yang kita perbuat, tak mampu menandingi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah pinta dari kita, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat tersebut. Hujan yang turun akan menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Api yang panas akan memberi manfaat dalam kehidupan. Lautan akan memberikan kenyamanan bagi nelayan dan penangkap ikan. Gunung-gunung akan memberikan suasana keindahan dan kesejukan bagi masyarakat pedesaan. Kehidupan di kota-kota besar akan dirasakan tentram, aman, dan damai. Tapi sebaliknya, jika kita tak pandai bersyukur, semuanya akan berubah menjadi bencana yang membinasakan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur yang kita mulai dari hati. Maksudnya, kita meyakini bahwa semua nikmat, karunia, pemberian, fasilitas, dan lain semacamnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepunyaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan.
ialah cara bersyukur yang sering kita ungkapkan saat ini, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, asyukru bil af'al, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Cara yang bersyukur yang ketiga ini sebagai bukti kalau diri kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan cara bersedekah, berinfak, dan menggunakan sebagian harta untuk berjihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya, rezeki yang halal dan baik serta dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya jangan hanya menikmati terus lupa bahwa kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta selalu ingat kepadanya yang telah menganugerahkan atau memberikan nikmat tersebut. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Manfaat yang kedua, al-ikhlasu fil ibadah, yaitu melahirkan sikap ikhlas dalam beribadah. Berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, pamer atau lainnya, tapi murni karena Allah Ta'ala, sehingga tidak bangga kala mendapat pujian dan tidak pula sakit hati kala mendapat hinaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan bahkan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan yang ketiga, melahirkan sikap at-tawakal, yaitu sikap pasrah seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang keempat, akan melahirkan pribadi yang senantiasa zikrullah, yaitu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Seseorang yang hidupnya dipenuhi rasa syukur, maka secara otomatis dia akan selalu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, mengalahkan rasa cintanya kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45,
Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dengan berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan yang kelima, melahirkan sikap husnuzon, berbaik sangka, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak jarang dari kita justru muncul sikap sebaliknya. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, muncullah rasa kecewa, putus asa, bahkan su'uzon kepada Allah, menuduh Allah dengan tidak adil dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.